Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi anak-anak yang cerdas. Nah, sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, jadi hari ini peristiwa dalam kehidupan tema 7. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Jadi alhamdulillah hari ini sudah memasuki pembelajaran 4. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Nah, sebelumnya memasuki materi terlebih dahulu melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional secara runtut. Dengan mengamati, siswa dapat memahami kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional di berbagai bidang secara tepat. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang membedakan suku bangsa satu dan yang lain secara benar. Dengan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa seputar Sumpah Pemuda 1928 secara tepat. Dengan bercerita, siswa dapat mengenali identitas dan keragaman suku bangsa teman-temannya dengan penuh percaya diri. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. 1. Perjuangan bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. 3. Masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, perlawanan berhenti. 4. Kalah dalam persenjataan. 5. Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Nah, masa awal pergerakan nasional. Jadi pada masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal perkembangan, atau pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Nah, masa awal pergerakan nasional yaitu sekitar tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Party atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, yang kedua, masa awal radikal. Masa awal radikal itu sekitar tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nadlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, selanjutnya masa moderat tahun 1930-an.
Sejak tahun 1930-an, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia MIAI, Jong Islami Tenbon, Sumatera Tualib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Nah, untuk tugas di rumah silahkan dikerjakan. Ayo menulis. Jadi ini yang harus kalian pahami dalam tugasnya adalah mengenal ini siapa. Nah, kira-kira ini siapa, jadi ini tugasnya. Nama tokohnya siapa namanya pada gambar di samping, asalnya dari daerah mana, bagaimana bentuk perjuangannya, dan dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional. Jadi ini tugasnya pada hari ini, silahkan dikerjakan. Nah, selanjutnya perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, diantaranya sebagai berikut. Bidang pendidikan, jadi ini bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Kemudian selanjutnya dalam bidang ekonomi ada upaya untuk penghapusan. Jadi ini penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya dalam bidang politik, jadi dalam bidang politik itu banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi. Jadi ini masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya. Kemudian dalam bidang sosial dan budaya melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Jadi ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Ini foto peserta Kongres Pemuda Indonesia. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda itu dilaksanakan kongres sebanyak 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh organisasi pemuda.
Namun Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung Indonesia II berlangsungnya di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesian Club di Jalan Kramat Raya 106, tetapi keseluruhan bidang diselenggarakan di 3 tempat. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut: menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda berwatak nasional dalam arti luas. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, adapun isi dari ikrar Sumpah Pemuda: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, tugas selanjutnya adalah kalian menghafal isi dari ikrar Sumpah Pemuda. Jadi dihafal ya, bukan ditulis, dihafal kemudian videonya dikirim. Perbedaan antara suku dan suku lain hanya terletak pada bahasa dan ada istilah sistem kekerabatan. 1. Adat istiadat. Jadi perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Yogyakarta, yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus. 2. Bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. 3. Sistem kekerabatan. Selain kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, dan kedua-duanya. Jadi inilah yang menjadi unsur pembeda suku bangsa. Nah, demikianlah materi pada hari ini, pembelajaran 4. Jadi pada hari ini ada 2 tugasnya. Yang pertama tadi ayo menulis, kemudian yang kedua menghafalkan ikrar Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan, rajin-rajinlah mencuci tangan dan gunakan masker jika keluar dari rumah. Selamat belajar dan tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.